Halo, selamat pagi. Ketemu lagi saya dengan Max Ratmo. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat objek 3 dimensi menggunakan DLP sama seperti kali lalu, tapi kali ini saya akan menggunakan objek yang berbeda dan tools yang berbeda. Tools yang kali lalu saya buat menggunakan polyline, tapi kali ini saya menggunakan polygon. Oke. Sekarang objek yang saya akan gambar adalah seperti ini. Ini bukan objek yang saya gambar. Kalau ini tidak terlalu kelihatan 3 dimensinya, tapi setelah di pewarnaan nanti kita akan melihat 3 dimensinya. Oke, inilah gambar yang nanti saya akan membuatnya menggunakan DLP7, menggunakan polygon, berbeda dengan polyline. Kalau polyline, seandainya contohnya ini ada 3 titik, 1, 2, 3. Kalau di polyline kita harus kembali ke titik awal. Jadi kita membuat 1, 2, 3. Kembalilah ke titik awal 4. Seperti yang ini, saya ada membuatnya ini. Nah, 1, 2, 3. Kalau di polyline kita harus menggunakan sampai A4. A4 nya itu harus kembali ke titik awal A1. Sedangkan kalau polygon dia hanya menggunakan 3 titik, titik A1, A2, A3, tanpa harus kembali ke sini. Dia akan membentuk sebuah segitiga. Dan polyline, kalau polyline kita tidak bisa mewarnai, tapi kalau polygon kita bisa mewarnai. Untuk tahap yang ini pewarnaan dia langsung bisa mewarnai, langsung setelah dibuat objek polygon itu kita langsung bisa mewarnai sekaligus. Oke, ini merupakan gambar yang saya sudah buat seperti yang tadi ini. Karena ini saya sudah objeknya saya sudah tentukan memang, tapi karena di sini tidak kelihatan, kalau masih berupa gambar tidak kelihatan berupa objek 3 dimensi, jadi saya langsung mewarnainya seperti ini. Kita akan membuatnya nanti seperti ini, gambarnya akan seperti ini nanti ketika setelah menjadi di DLP 7. Oke, akan seperti ini nanti, merupakan segitiga lalu bintangnya. Oke, sekarang kita akan mulai membuatnya. Pertama-tama kita membuka DLP7. Oke, seperti biasa kita membutuhkan toolsnya ke atas pilihan sistem, lalu kita cari paintbox, klik paintbox, lalu kita tarik, sediakan tempat yang kita akan untuk menggambarnya. Oke, lalu kita butuh button ada di tool standar, kita tunggu dulu button. Oke, kita taruh saja, lalu kita rubah buttonnya di caption, kita rubah saja menggunakan nama star. Oke, jangan lupa kalau kita membuat singkat untuk cara pintasnya tanpa harus klik, untuk kita bisa tekan alt dan nomor huruf yang kita gunakan untuk sebagai jalan pintasnya. Ya, kali ini saya menggunakan S sama seperti biasa, saya menggunakan S, jadi kita tetapkan saja tanda dannya, dan itu kita taruh di depan S, maka yang dari tombol cara pintasnya adalah S. Tapi kalau kita taruh di depan P, berarti yang jadi apa adalah P. Oke, sekian. Oke, kita langsung saja masukkan loadingnya. Oke, prosedur kita lihat di sini selalu seperti awal. Ingatlah bahwa yang ada sudah ini defaultnya tidak perlu dihapus lagi. Jangan menghapus apapun yang ada di sini, kita hanya menambahkan. Oke, sama seperti polyline, polygon pun kita membutuhkan variabel. Jadi sebelum begin kita membutuhkan sebuah variabel. Kita membutuhkan berapa titik seperti yang digambar. Saya akan menunjukkan seperti digambar. Oke, ini
Oke, seperti ini. Pada beberapa variabel yang kita gunakan itu ditentukan oleh beberapa titik ini. Saya menggunakan variabelnya, ada 12 variabel dari A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M. Kenapa saya menggunakan banyak variabel? Karena ini terdiri dari beberapa segitiga. Kita bisa lihat ini. Oke, ini beberapa terdiri dari beberapa titik beberapa segitiga. Kita lihat ini ada segitiga. Kita akan melihatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 segitiga yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan 12 juga variabelnya agar bisa mewarnai berbeda-beda, sama seperti kayak kita buat ini, warnanya kita buat berbeda. Untuk tiga segitiga ini berbeda dengan warna segitiga yang ini, dan berbeda dengan segitiga yang dua ini dan yang ini. Jadi masing-masing saya membuat berbeda variabelnya, jadi terdiri dari 12 variabel. Oke, sekarang kita masukkan variabelnya, kita kecilkan saja dulu. Oke, jangan lupa var. Lalu variabel apa yang kita gunakan? Saya menggunakan variabel a, lalu gunakan titik 2, tipe datang kita menggunakan line. Setelah line, kita jangan lupa buka kurung situ. Terus ini cara kita menggunakan 3 titik poligon, jadi harus menggunakan sampai 3, 1 sampai 3. Sedangkan kalau polyline kita harus menggunakan sampai titik karena dia harus kembali ke titik semula A1 contohnya. Oke, lalu kita tutup, terus kita off dan telepon titik. Oke, sama seperti ini kita menggunakan ada sampai 12 variabel. Oke, maaf kalau kalian lihat di sini saya tidak menggunakan variabel D, itu memang karena saya lupa, saya sempat langgar, D nya tidak ada jadi saya langsung pakai E. Oke, kita buat sama seperti itu, D mulai 1 sampai 3 juga. Telepon. Begitu pula semuanya ke bawah, jadi kita tinggal copy saja. Ada 12 sini sudah ini, lalu 10, 11, 12. Oke, sama semuanya 3 karena memang saya menggunakan 3 titik. Kita tinggal rubah di sini C, E, C, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M. Oke, setelah kita membuat sudah selesai membuat variabelnya, sekarang kita masuk ke begin. Oke, kita begini, kita masuk seperti sama seperti polyline, sama seperti polyline. Jadi kita tinggal masuk, sekarang kita tinggal panggil A, lalu masukkan 1 titik kurung. Oke, 1 ini berguna untuk menentukan titik koordinat dari A1, sama seperti ini, A1 30,150, itu kita menentukan titik koordinat awal. Titik koordinat awalnya yang ini. Oke, A1. Kenapa di sini 10,50 dan di sini 30,150?
150 karena saya memperbesar gambarnya 3 kali, jadi saya kali 3 sama seperti yang kalau lain, saya dikalikan 3 makanya bisa menghasilkan 30 dan 150. Kita untuk menentukan titik awal ini, jadi kita tentukan A1, kita tentukan A1 nya sama dengan 30,150. Oke, setelah itu setelah A1 kita titik 2 sama dengan, lalu poin, kita pilih poin, oke, titik 2 sama dengan poin, lalu buka kurung biasa, kita panggil, kita masukkan koordinatnya 30,150. Ini kita ukur titik 2. Oke, itu merupakan A1. Sekarang kita tentukan semua titik A dulu. A lagi, lalu ini sekarang 2 titik A2. Oke, A2 seperti kita lihat sini, A2 sudah ada 210 per 150, A2 nya. Oke, A2 nya titik ini merupakan A2. Kita lihat sini saat saya menuliskan A2. Oke, kita tentukan sekarang A2 nya. Oke, 210,150. Oke, kenapa 150 sama dengan A1? Karena dia sejajar dengan A1. Oke, untuk titik koordinatnya dia sama dengan berat ini, dia sama dengan sejajar dengan A1, makanya dia sama-sama 50. Kenapa yang di depannya berbeda? Karena titik A untuk bagian awalnya itu berbeda dengan titik A2. A1 dan A2 berbeda, dia lebih ke kanan. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan A3. A3 nya 120,330. Oke, titik koma. Oke, setelah itu kita masukkan titik B. Kita masukkan ini. Sebelumnya itu kita kasih tunjuk dulu hasilnya dari titik A ini, merupakan segitiga titik A. Tapi jangan lupa kita tampilkan dulu ini. Oke, kita simpankan saja untuk menampilkan titik A di box. Box 1 kita panggil box 1 yang bukan ini, kita panggil box 1 titik canvas titik brush. Kali ini kita menggunakan brush. Oke, lalu kita lagi color. Oke, setelah color kita menggunakan titik 2 sama dengan, oke, color apa yang kita gunakan? Oke, untuk yang tadi kita menggunakan abu-abu, ini kita menggunakan abu-abu sedang. Jadi kita menggunakan, sudah, jangan lupa kode warna yaitu CL, lalu L T K, lalu titik koma. Lalu kita panggil jenis yang kita gunakan yaitu polygon, bukan polyline. Jadi kita tinggal poly dan box 1 sama seperti itu canvas. Oke, lalu kita gunakan polygon. Oke, setelah itu kita panggil variabel apa yang kita mau munculkan, yaitu variabel A. Oke, tapi kalau kita gini dia tidak akan bisa muncul, jadi kita hapus tahannya ini, kita pindah saja di browser. Kita taruhkan saja di sini untuk B dan selanjutnya. Oke, setelah itu kita coba saya semua menentukan warna dan variabel yang akan kita panggil.
sebelum kita jalankan kita harus save dulu. Pilih saja save all, ada dari 4 pilihan save as, save project as, dan save all. Kita pilih save all saja, lalu kita taruh namanya star. Oke, star 3D. Oke, star 3D. Lalu projectnya juga project star 3D. Oke, save. Oke, setelah save kita coba jalankan. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini titik awal, sama seperti yang ini. Oke, sudah. Ini merupakan A1, variabel A. Ini merupakan A. Untuk A-nya tadi, segitiga A-nya. Sekarang kita tinggal membuat yang lainnya. Setelah itu baru kita jalankan bersama-sama. Oke, tuh. Lalu kita sekarang kita tinggal masukkan kembali yang tadi, titiknya tadi. Oke, yang ini. Oke, kita masukkan kembali. Oke, sekarang kita tinggal lanjut mengetik untuk menentukan titik-titik yang lain. Oke, digunakan sama seperti itu. Kita tinggal gunakan titik seperti yang saya sudah sediakan sini, B1, B2, B3. Tinggal kita membuat saya semua. Nah, seperti itu saya sudah membuat. Sebelum saya membuat video ini, saya sudah menyediakan titik-titik koordinatnya ini di Notepad agar tidak memakan waktu untuk kita mengetik lagi. Tapi sama seperti mengetikkan yang tadi, kita tinggal tentukan titik koordinat. Kita menggambar dulu, lalu kita tentukan titik koordinat secara manual. Setelah itu tinggal kita masukkan titik koordinat tersebut ke dalam DLP. Seperti yang ini, saya sudah buat secara manualnya dulu. Saya sudah tentukan ini. Seperti yang kita lihat, saya sudah tentukan memang semuanya. Setelah saya tentukan semuanya, lalu saya tinggal masukkan ke Notepad. Saya sudah masukkan Notepad ininya, yang ini. Oke, ini saya sudah masukkan. Sekarang kita masukkan B. Kita masukkan B sampai N. Oke, setelah itu kita masukkan. Oke, ini titik-titik koordinatnya B sampai di N. Terus yang kita panggil kembali pun sama persis seperti yang ini. Oke, kita tinggal mengkopinya ini sesuai jumlah variabel yang kita gunakan, ada 12. Hanya kita tinggal mengganti nama yang poligon ini A, kita tinggal ganti sampai M. A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M. Kita tinggal menggantinya semua. Kita tinggal copy. Contohnya ini, kita tinggal blok saja, kita Ctrl C, lalu kita taruh, lalu kita tinggal ganti B, dan kita tinggal mengganti jenis warna apa yang kita gunakan. Ini merupakan warna, jadi kita mau menggunakan contoh yang ini. Kita B ini apakah warnanya sama dengan A, kita tinggal taruh LT Gray. Sedangkan kalau titik yang ini juga kalau sama dengan A, kita tinggal taruh titik LT Gray. Tinggal warnanya disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kalau B kita mau menggunakan warna berbeda, A menggunakan warna berbeda, kita tinggal mengganti colornya saja. Tinggal color, lalu kita ganti warnanya, warna apa yang ingin kita gunakan. Oke, sebelumnya saya sudah, sama seperti saya bilang tadi, saya sudah membuatnya sebelumnya, makanya bisa hasilnya seperti ini. Saya sudah membuatnya, saya sudah menentukan titik koordinat, dan saya sudah menentukan warna yang cocok untuk segitiga ini. Jadi objek 3 dimensi ini, jadi tinggal saya copy dan paste kan saja. Oke, saya kembali lagi tadi. Ini saya sudah menggunakan sama seperti ini, kalimat ini. B nya pun LT Gray, tinggal saya kopikan dari yang sini, C dan seterusnya. Oke, saya copy, Ctrl C, lalu paste kan sini. Oke, setelah ini kalian lihat titik C. Perhatikan titik C, saya menggunakan warna berbeda.
titik F saya menggunakan sama dengan titik C, dengan titik F saya menggunakan berbeda sky blue. Itu karena untuk saya menampilkan sisi-sisi yang membuat dia sama seperti menjadi 3 dimensi. Perubahan warna itu menentukan apa dia kelihatan menjadi objek 3 dimensi atau tidak. Oke, setelah ini kita sudah menentukan selesainya habis ini, dan kita memanggilkan seperti ini: M, L, K, J, I, H, G, F, E. Terus setelah itu coba kita running dia. Oke, kita running. Oke, akan jadi seperti ini. Oke, inilah objek 3 dimensi yang saya buat sama seperti di gambar tadi. Kita lihat. Oke, ini sama seperti ini. Ini merupakan objek yang saya telah buat sebelumnya, yang saya tinggal menggambar print screen dia, lalu saya buat serupa lagi dengan ini. Oke, ini yang saya gambar menggunakan pewarnaan. Setelah itu saya scan dan saya masukkan ke komputer, ke laptop, lalu saya mewarnai melalui Photoshop seperti ini supaya kelihatan objek 3 dimensi. Oke, seperti ini. Oke. Sekian untuk tutorial objek 3 dimensi, tapi kali ini menggunakan tools yang berbeda. Kemarin kita menggunakan polyline, tapi kali ini kita menggunakan polygon, berbeda dari polyline. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya, dan video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas grafika. Ini merupakan tugas 3 grafika. Oke, sekian dan terima kasih.